Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kelas kita saat ini. Minggu lalu Ibu telah menjelaskan apa arti mengampuni, namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan ulang arti dari mengampuni. Mengampuni berasal dari bahasa Yunani yaitu merelakan. Mengampuni juga memiliki suatu arti yaitu melupakan kesalahan orang lain. Ini berarti kita harus memaafkan orang lain. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah memiliki suatu konflik atau memiliki suatu masalah terhadap temannya? Nah, pertanyaan yang sama, siapa di sini yang pernah melakukan suatu kesalahan? Pasti semua perlu melakukan suatu kesalahan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kesalahan yang kita perbuat dimaafkan oleh orang lain atau bagaimana? Nah, anak-anak silakan mengambil Alkitabnya, membuka Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Ketika kalian sudah mendapatkannya, kalian dengarkan dan Ibu akan membacakannya. Firman Tuhan, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yakni buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan daripada hamba, yaitu sebagai saudara kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepada aku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu diri sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hati di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku dikembalikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, kita akan masuk dalam pendalaman cerita. Surat Filemon adalah salah satu surat pembicaraan mengenai Paulus. Surat Filemon juga adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Filemon sama seperti kepala keluarga dalam hubungannya dengan Romawi. Ia juga memiliki budak-budak. Salah satu budak Filemon yaitu Onesimus. Filemon dan Onesimus terlibat suatu konflik yang sangat serius, sehingga Onesimus lari dari Filemon dan ia bertemu dengan seorang penginjil di penjara yang bernama Paulus. Paulus memberitakan Injil kepada Onesimus dan membuat Onesimus menjadi percaya dan menjadi orang Kristen. Onesimus melihat bahwa Paulus sangat baik dan ia banyak belajar dari Paulus.
Paulus sangat mengasihi Onesimus dan menganggapnya sebagai anaknya, dan bahkan Onesimus membantu Paulus dalam pelayanannya di penjara. Meskipun Paulus ingin Onesimus bersamanya untuk selama-lamanya, namun ia tahu bahwa konflik antara Filemon dan Onesimus belum berakhir. Karena itu Paulus mengirim kembali Onesimus kepada Filemon. Onesimus sebenarnya takut untuk kembali kepada Filemon, namun karena Paulus membujuknya dan akhirnya dia mau, dan Paulus memberikan suatu surat kepada Onesimus untuk diberikan kepada Filemon. Tuhan menyertai Onesimus dalam perjalanannya, dan dia kembali kepada Filemon dan ia bertemu. Dia memberikan surat yang dikirim oleh Paulus dan diberikan kepada Filemon, dan isi suratnya yaitu permintaan Paulus kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus bukan lagi sebagai seorang hamba, seorang budak, melainkan saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Wah, ternyata Tuhan mau memakai Paulus untuk mendamaikan Onesimus dan Filemon. Meskipun Onesimus melakukan suatu kesalahan yang sangat besar, namun Tuhan mau Filemon tetap menunjukkan kasihnya kepada Onesimus melalui Paulus. Nah, anak-anak, ketika ada teman kita yang melakukan suatu kesalahan, kita harus mengampuninya, kita harus mengasihinya, dan kita harus bersahabat dengannya. Meskipun kesalahan yang ia perbuat itu adalah perbuatan yang besar, namun Tuhan mau supaya kita mengasihi, supaya kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdamai dengan semua orang. Sekian dan terima kasih. Ya, kita anak-anak, saat ini kita akan masuk dalam kuis. Kuis kali ini terdiri dari 5 nomor. Dan sama seperti kuis yang minggu lalu, Ibu akan memberikan 10 detik untuk menjawab satu pertanyaan. Silakan mengerjakannya dengan baik. Tuhan Yesus. Pertanyaan yang pertama, mengampuni berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari barat engkau membuang dosaku. Pertanyaan nomor 2, di manakah Paulus bertemu dengan Filemon saat melakukan misinya? Pelanggaranku. Pertanyaan nomor 3, Filemon memiliki seorang budak. Filemon bernama Tubir laut, kau melemparkan dosa. Pertanyaan nomor 4, siapakah nama penginjil yang bertemu Onesimus ketika di dalam penjara? Kesalahanku. Pertanyaan yang kelima, apa isi surat yang dikirim Rasul Paulus kepada Filemon? Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku